perhatikan dan ikuti Ustazah ya. Tepuk semangat. Bu, ha, ces, ces, dul, Allahu Akbar. Kita ulangi satu kali lagi supaya semuanya tambah semangat. Semangat. Bu, ha, ces, ces, dul, Allahu Akbar. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah, yaitu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu pembelajaran 5, Cinta Nabi dan Rasul. Bahan yang kita pelajari hari ini adalah tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Hud alaihissalam. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari Nabi dan apa pengertian dari Rasul. Nabi adalah orang yang mendapat petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul mengajarkan kebaikan sebagai panutan hidup manusia. Kita bahas yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Awalnya Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga bersama istrinya Hawa. Karena tergoda oleh iblis, Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi sebagai hukumannya. Menyadari dosa dan kesalahannya, maka Nabi Adam alaihissalam dan istrinya bertobat. Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat Nabi Adam alaihissalam. Dari cerita tadi, maka dapat diambil contoh keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat pada gambar pertama, yaitu Yahya kurang hati-hati. Yahya menjatuhkan buku Zahra. Yahya mengembalikan buku Zahra. Yahya meminta maaf kepada Zahra. Kita lihat contoh kedua dari keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Secara tidak sengaja, Farid menyenggol Joko, sehingga Joko terjatuh. Farid segera menolong Joko. Farid juga meminta maaf kepada Joko. Pembahasan kedua yaitu tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka diazab dengan banjir bandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam bekerja keras membuat perahu untuk menampung orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banjir besar datang, hanya orang-orang yang taat yang selamat. Mereka yang bersama Nabi Nuh alaihissalam di dalam perahu selamat. Sedangkan yang lainnya mati terbawa arus banjir, termasuk istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam. Dari cerita tadi, maka dapat diambil contoh keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat pada gambar pertama. Pak Nur petani yang rajin bekerja. Pak Nur juga rajin beribadah. Pak Nur percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau padi Pak Nur akan tumbuh subur dan hasil panen Pak Nur juga akan melimpah. Kita lihat pada gambar kedua. Rahmah rajin belajar. Rahmah juga senang membaca. Rahmah tidak lupa sholat. Rahmah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nilai ulangan Rahmah selalu bagus dan Rahmah selalu juara kelas. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam selalu berperilaku terpuji. Nabi Hud alaihissalam tidak mudah marah. Ia selalu sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam juga bersikap sopan terhadap siapa saja. Perilaku terpuji ini ia terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sikap terpuji Nabi Hud alaihissalam. Contoh keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Kita lihat pada gambar pertama. Muna berperilaku terpuji. Sebelum berangkat sekolah, Muna berpamitan kepada ayah dan ibu. Muna juga mencium tangan ayah dan ibu. Kita lihat pada gambar kedua.
Sakti selalu bersikap sopan. Sakti sopan pada bapak dan ibu guru. Sakti selalu menyapa dan mengucapkan salam kepada mereka. Sakti juga patuh pada perintah guru. Setelah mempelajari keteladanan Nabi dan Rasul, maka kita harus memiliki perilaku sebagai berikut. Pertama, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kedua, bekerja keras untuk meraih cita-cita. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, bersikap sopan kepada semua orang. Nah, bagaimana? Apakah semuanya sudah menonton pembelajaran kita pada hari ini? Semoga semuanya sudah menonton dan paham dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa mengerjakan sholat lima waktu, dan di masa pandemi ini kita harus sering berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Selain itu, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Apabila kita keluar rumah, jangan lupa menerapkan 3M. Apa itu 3M ya? Pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Semuanya berdoa dan ikuti Ustazah ya. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala tundukkan, kita membaca doa penutup majelis, doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.